Punya budget 6 juta tapi kalian bingung mau pilih yang mana untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari, konten kreator pemula atau kebutuhan untuk kerja? Nah, pas banget di depan aku ada 3 laptop yang bisa jadi referensi kalian buat penuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Di depanku ada Acer Aspire Go 14, Asus VivoBook 14, dan ada Lenovo IdeaPad Slim 3. Jadi, aku bakal review sejujur-jujurnya dan aku bakal ngajak temen aku supaya kalian bisa tahu nih gimana sesuai enggak sama kebutuhan kalian nantinya. Karena meskipun kita bahas dengan budget yang harganya kurang lebih sama, tapi punya spesifikasi yang berbeda. Contohnya di sini nih, kalau kita lihat nih, di sini ada Intel, kemudian ada AMD. Nah, kan itu pas banget tuh. Kira-kira kelebihan dan kekurangan dari prosesor yang dipakai itu apa ya? Jadi buat kalian yang nonton ini wajib banget tonton sampai habis karena kita bakal kupas tuntas. Halo Sobat HP, kembali lagi ke channel kita di anugrahpratama.com. Kali ini aku bakal kasih rekomendasi laptop harga 6 jutaan yang mungkin bisa jadi referensi kalian buat kegiatan sekolah, kuliah, kantoran, bahkan nih konten kreator pemula. Nah, di depanku ini ada 3 merek laptop. Yang pertama ada Acer Aspire Go 14, yang di tengah ini ada Asus VivoBook 14, kemudian yang di sini ada Lenovo IdeaPad Slim 3. Ketiganya sama-sama di budget 6 jutaan, tapi ketiganya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kira-kira apa aja ya? Dan lagi, di 3 laptop ini punya prosesor yang berbeda. Ada yang pakai Intel, ada yang pakai AMD. Kita bakal kupas tuntas di sini sampai habis. Oke, selamat datang Sasa. Thank you Mas Dia. Oke, Sa, jadi aku kesini undang kamu karena di sini aku akan ngebahas 3 laptop dengan spesifikasi yang beda-beda, desain yang beda, tapi budget dan harganya itu sama kurang lebih ya, 6 jutaan. Jadi aku butuh satu orang lagi untuk menyampaikan pendapatnya secara jujur ya. Jadi apalagi kamu cewek nih, siapa tahu ada pendapat lain dari segi POV cewek. Kira-kira laptop yang nyaman buat cewek itu kayak gimana? Jadi kita akan ngebahas kupas tuntas sampai habis 3 laptop ini. Apa aja nih kayak spesifikasinya? Semuanya dari desain, spesifikasi, bahkan user interface, maksudnya kenyamanan kita pakai laptop ini kayak gimana gitu. Oke, sekarang kita akan bahas dari luarnya dulu nih. Dari ujung sini sampai sini, menurut kamu dari segi desain itu kayak gimana? Oke, ini aku bakal bahas yang apa ini, Acer dulu ya? Ini Acer, bener. Oke, yang dari Acer dari segi desain sih kayaknya menurutku basic ya, kayak laptop-laptop pada umumnya gitu. Warnanya kayak abu-abu gitu. Nah, kalau yang tengah nih yang Asus, aku suka banget soalnya dia warnanya kayak agak biru-biru toska gitu loh. Kayak girly gak sih? Cocok banget. Oke. Gitu. Terus habis itu kalau ini gimana ya, kayak laptop cocok buat cowok gak sih warnanya? Gimana? Kalau aku yang pakai gitu? Kayaknya kurang gitu. Jadi menurutku dari desain bagus yang Asus ini. Kalau kamu lebih prefer yang Asus ini. Kalau ini nomor 1, nomor 2-nya yang mana menurut kamu? Jadi kalau misal ini udah jadi winner nih, kalau misal nggak ada pilihannya ini, kamu bakal pilih yang mana? Aku bakal pilih ini sih kayaknya. Soalnya dia apa ya? Kalau bisa dilihat dari size ininya loh, size bezelnya tuh kecilan yang ini gitu loh. Ini jadi gitu. lebih tebal ini ya? Lebih tebal ini. Tapi mungkin warnanya aku pilih yang beda gitu, jangan yang warna biru. Warna ya. Yang jadi ketiga inilah. Cewek udah pasti pilih warnanya dulu ya? Nggak tahu dalamnya gimana ya? Begitu. Gitu nah, kalau dari aku nih, bener sih kalau yang ini aku lebih nggak nyaman sama ketebalan laptop si Acer ini. Ini sih tebel sih, menurutku dia bezelnya sih tebel sih. Bawahnya juga menurutku ini tebel banget sih. Jadi ya kalau aku kan fungsinya untuk fleksibilitas ya, kemana-mana harus bawa laptop. Jadi kalau laptop berat tuh menurutku agak PR. Tapi kalau teman-teman sendiri nyaman dengan itu, nggak masalah sama itu ya, it's okay gitu loh. Maksudku itu sudut pandang kita kan. Cuman kalau dari spek, selama itu speknya oke terus desainnya agak PR ya udahlah ya. Nah, yang kedua itu di Asus. Pertama ya, aku setuju sama Sasa, ini kekinian banget, Gen Z banget. Ya warnanya itu jarang lah yang ngeluarin warna-warna apa tadi kamu bilang? Biru toska ya. Emang iya? Hijau toska. Kayak hijau nggak sih? Gitu loh. Iya, hijau toska lah. Ya gitu lah ya, hijau.
hijau kebiru-biruan Tosca lah. Itu Gen Z banget. Kalau yang ini udah manly atau bapak-bapak banget sih, main office banget. Jadi ini mewakilkan cewek banget warnanya. Terus yang ini juga mewakilkan main office banget. Tapi kalau aku suruh pilih, aku lebih pilih yang desain si Lenovo. Ya kayak ya mungkin bukan karena manly juga ya, cuman nggak tahu ya, aku lebih suka sama desain Lenovo dari dulu karena dia juga simple. Dan kalau kita buat ketik, itu aku jujur lebih nyaman pakai Lenovo daripada Asus. Karena aku udah lama sih pakai Lenovo. Dan itu pendapatku pribadi, aku lebih nyaman sama itu. Jadi kalau dari segi desain, Sasa pilih yang ini nih. Asus. Oke, kalau aku pilih yang Lenovo gitu. Nah Mas, dari tadi kita kan dari segi desain ya, kita pilih si Asus sama Lenovo, desain dan modernnya. Nah tapi kamu tahu nggak kalau misalnya si Acer ini juga ada kelebihannya? Dari segi desain? Hah? Emang iya? Ada. Coba ya, aku tunjukin ya. Nih. Tuh, dia bisa diangkat pakai satu jari aja. Coba deh yang dua ini. Iya. Aku pernah dengar sih, itu juga termasuk poin penting kan kalau di laptop. Poin penting soalnya kadang kan harus dua gini kan. Kadang harus dua, soalnya laptop zaman sekarang itu yang bagus itu yang bisa diangkat pakai satu jari. Oh gitu. Orang mikirnya sih satu jari. Gitu ya, satu jari. Coba dicoba deh si Asus. Dua laptop ini aku coba. Oke. Bisa nggak? Tutup dulu. Kayaknya diputer deh. Soalnya ini gini aja deh. Oke guys, kita coba untuk angkat satu jari dari dua laptop ini. Oh nggak bisa. Dia keangkat nih guys. Nggak keangkat nih. Tuh, angkat kan? Salah. Salah, kan udah puter. Tuh, keangkat sih juga guys. Nih coba, biar percaya ini tuh bisa diangkat pakai satu jari. Tuh, coba. Oh iya anjir. jadi yang aku Sasa pilih tuh nggak bisa pakai fitur itu ya. Oke. Ya tapi itu buat kalian yang menurutku agak PR buat nyiapin laptop atau prepare segala macam sih. Ya bisa jadi poin ini sih, poin tambahan sih. Jujur. Iya anjir. Aku nggak sadar sih kalau buka laptop pasti gini kan. Nggak kepikiran sih aku, serius. Oh, jadi nilai dari segi desain karena mungkin di bawahnya itu juga tebel. Jadi pas dia diangkat juga nahan ya. Aku nggak tahu sih itu apa penyebabnya. Cuman menurut kalian gimana guys? Itu penting ya kalau untuk kalian beli laptop, nyaman nggak buat kalian untuk dengan fitur kayak gitu? Oke Mas Dian, mungkin dari segi desain udah cukup ya kita bahas. Nah sekarang karena aku suka ngetik di laptop nih, aku pengen bahas tentang keyboardnya. Kalau dari aku pribadi, aku ya sering editing juga, sering bikin script juga, sering ngetik juga. Dari aku pribadi yang paling nyaman aku pakai itu Acer. Ini no gimmick, ini aku nggak bohong, ini benar. Kenapa kok Acer yang paling nyaman? Dia itu apa ya? Nggak ringkih, paham nggak sih? Jadi kalau kamu pernah paham keyboard yang laptopnya mincela-minceli, kadang kalau kita tekan ke kiri masih mendelep, apa sih bahasanya ya, gitulah. Dia nggak seluruh bagian komposisi keyboardnya si Acer tuh apa ya bahasanya? Kalau waktu ditekan langsung tekan semua gitu ya? Iya, intinya tombolnya tuh nyaman dan lugas gitu, kayak nggak lugas sih sifat kokoh bener, kokoh. Ini kokoh banget seluruh keyboardnya, seluruh tombolnya itu menurutku nyaman banget. Terus ditambah teksturnya dia tuh nggak yang mulus gitu loh, jadi ada semi kasarnya. Buat cowok nih agak PR nih kalau licin. Nah ini nih nyaman banget, jadi kayak kita mau ngetik pas nggak kepleset ke S atau ke D, itu udah enak. Yang kedua, berarti tahu dong, ini Lenovo. Ini Asus enggak banget sumpah. Kenapa sih? Kenapa kayak? Ini Lenovo, pertama dia soft, nyaman, itu udah pasti. Cuman ya karena dia terlalu smooth, agak PR tuh, pasti akan kayak kepleset. Cuman aku pribadi lebih suka yang semi kasar gitu. Yang smooth ini juga oke, cuman dia untuk tombolnya apa sih namanya tuh ya? Boncingnya itu dapat enak. Makanya aku tetap pilih yang ini. Ditambah jarak tangannya itu nggak terlalu jauh, jadi enak gitu loh kalau kita buat ngetik. Kalau ini udah ringkih banget sumpah. Ini aku jujur ya. Jadi
Kita mau mencet G aja ini bisa tuh. Aduh. Menurutku ini kurang sih. Yang nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Itu pendapatku pribadi ya teman-teman Sobat HP. Jadi gitu. Kalau kamu gimana? Oke, kalau aku sebenarnya emang setuju sih sama punya Mas Dian. Jadi kalau yang pertama emang enakan yang ini sih, untuk keyboardnya dia itu apa ya, teksturnya itu kayak ini pertama. Iya pertama, beneran. Bener, kan? Jadi dia teksturnya itu agak kasar, jadi kalau ngetik nggak licin. Sedangkan kalau tadi aku nyoba si Asus sama Lenovo ini, dia agak licin, jadi kepleset-pleset gitu loh tangannya. Terus habis itu dari segi penempatan tombol segala macem, mungkin yang ini agak kayak lebar dikit ya daripada yang 2 ini. Sama sih menurutku. Masih sama. Tapi kamu nganggapnya ini lebih oke. Jadi ini tuh kayak size-nya lebih cocok buat tanganku gitu loh. Kalau yang Acer ya? Berarti nomor 1 Acer. Sama-sama Acer nih. Sama-sama Acer kita. Nomor 2. Acer. Jadi sama semua sih sebenarnya. Tadi waktu ketemu sama sih ternyata. Dari awal aku kira mungkin punya Asus nih yang enak. Oh, karena kamu udah suka sama Asus. Enggak, sebenarnya aku tuh pakai Lenovo loh. Kalau laptop. Oke. Cuma pas aku lihat kayaknya enak ini nih Asus keyboardnya, tapi waktu aku coba ternyata enakan Acer. Bener kan? Acer. Jadi nomor 1 sepakat kita di Acer. Nomor 2 di Lenovo, nomor 3 di Asus. Ini buat teman-teman itu tuh. Jadi pengalaman kita pribadi ya, nyaman untuk ngetik pakai keyboard dari 3 merek ini, yaitu tadi 1, 2, 3. Nah, tapi kalau untuk keyboardnya lagi nih, kalau misalnya buat ngetik di gelap, kayaknya itu yang bisa tuh si Asus ini loh. Soalnya dia ada backlightnya. Oh, ada lampunya teman-teman. Maksudnya kayak kelihatan gitu loh. Terus kecerahannya bisa diatur. Nih ada tiga tingkat kecerahan. Nah, kalau si Acer, kayak laptop gaming lah ya. Kalau si Acer sama si Lenovo itu nggak ada backlightnya. Oke. Jadi sih kelebihannya kalau kalian tetap misalnya kalau kalian beli yang Asus pun ada kelebihannya. Jadi kalau pas di malam hari emang lagi ada kurang cahaya, itu sih dibantu sama backlightnya itu loh. Jadi bisa kelihatan kalau kalian nggak hafal typing ya. Tapi kalau nggak hafal sih nggak masalah sih. Aman semua sih menurutku. Jadi kayak itu kembali ke kalian ya. Ini dari sudut pandang kita masing-masing. Kita review sejujur-jujurnya. Jadi kembali lagi kalian lebih cocok yang mana gitu. Oke, sekarang kita bahas apa lagi nih? Kita bahas touchpad. Oke. Sekarang dari kamu dulu deh. Menurutmu touchpad yang paling oke yang mana? Yang paling oke. Kalau menurutku touchpad yang paling enak ini. Asus. Kayak licin gitu loh. Jadi dia kayak responsif banget tuh. Nah, oke. Terus dia juga ada ini nih, ada fingerprintnya juga nih. Oh, oke. Yang nomor 2? Yang nomor 2 ini Lenovo? Kenapa? Sama sih, kayak dia responsif juga. Masih ini tuh kayak. Cuman kalau kayaknya dari segi responsif kayaknya menurutku sama semua. Sama semua sih. Cuman dari ini loh, dari pas di tangan kita tuh mana yang oke? Menurutmu ini? Jadi 1, 2, ini yang ketiga. Ini kenapa 3? Ketiga soalnya kalau buat tanganku kayak kurang pas gitu loh. Oke. Kayak kurang ini, paling enak sih ini sih. Oke. Sekarang dari aku ya. Kalau aku jujur ya jelas, aku suka Asus karena ada fingerprintnya. Jadi kalau pas buka laptop langsung klik aja. Itu udah. Di samping dia mau halus atau enggak, ada fitur fingerprintnya, itu yang menurutku udah oke. Jadi nomor 1 tetap Asus. Nomor 2 dia. Kenapa kok Acer? Karena nih ya, tipe touchpad yang dipakai Acer sama yang dipakai Lenovo, kalau tangan kita berminyak, yang lebih nempel itu yang ini. Ini aku udah hafal banget nih tipe ini apa touchpad. Sih? Touchpad bahan-bahan kayak gini. Ini kalau berminyak, bahannya hilangnya susah minta ampun. Nah kalau yang ini tuh, kayak pertama nggak tahu ya, ini aku juga nggak tahu bahannya. Jadi kayak aku nggak pernah lihat, cuman kayaknya better dari si Lenovo. Menurutku itu sih. Jadi ini aku udah hafal banget nih sama tipe laptop kayak gini. Itu. Ini berminyak udah pasti bekas. Iya sih, soalnya laptopku juga ya gitu kan. Kadang kalau aku habis makan gitu. Jadi harus dilap pakai air gitu loh. Benar sih itu. Nah, kalau ini kayaknya di tisu biasa aja udah hilang sih. Dan ini lebih oke sih menurutku. Jadi ini yang menurutku ini 1, 2, 3. Oke. Gitu. Nah, menurut teman-teman nanti yang oke kayak gimana silakan ya sesuai kebutuhan kalian. Oke, sekarang kita ngebahas tentang layarnya. Oke. Ini sama-sama 14 inch semua lah.
sama-sama Full HD semua. Terus sama-sama TN juga semua. TN. Cuman dari brightness, nih menurutmu nih yang paling oke? Ya maksudnya intinya dari keseluruhan secara layar, dari bezel segala macam, menurutmu yang paling oke yang mana? Ini ya, aku lihat yang paling oke sih ini sih. Soalnya kalau yang punya Asus tuh layarnya agak kebiruan dikit gitu loh. Oh ya, oke. Ya. Nah, lanjut agak gimana? Kebiruan dikit gitu. Yang Asus? Kalau si Acer nih dia terang putih. Kayak dia kan backgroundnya kan putih kan ini. Oh. Ini dia emang sesuai sih. Oke. Kalau ini dia agak kuning keunguan dikit gitu. Oke, itu menurut aku sih. Terus tadi Mas Dian juga bahas kan kalau misalnya layarnya ini 14 inch. 14 inch, tapi kalau dari jauh kita lihat itu kayak beda banget gitu loh. Nih, coba kesini deh. Dua ini tuh kayak sama gitu kan, bersama. Tapi ini coba kira-kira apa yang buat beda? Kayak dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi dan lebih gede gitu loh layarnya. Yeah. Padahal dia 14 inch. Mungkin karena tinggi sih. Kalau menurutku lebarnya sama sih menurutku. Nah, ini tuh yang bikin beda dari yang lain itu dia bezelnya lebih tebel. Bezelnya dari dia nih. Oke. Terus coba kita balik lagi nih ke brightness-nya. Oke. Menurutku. Kalau menurutku jelas sih Acer dari dulu udah menurutku punya kapabilitas untuk dari segi layar yang emang nyaman banget dipakai. Kalau Lenovo sama Acer tuh kayak ya udahlah gitu semi-semi sama mereka berdua. Jadi kalau aku bisa bilang better untuk yang brightness itu nyaman di mata ya. Untuk pekerjaan segala macam, apalagi yang berkebutuhan dengan warna-warna atau anak-anak desainer, ini Acer sih. Dia tampilannya benar-benar real gitu loh. Nah kalau yang ini nih kadang bisa berubah. Jadi kalau pas kita desain pakai laptop Asus atau Lenovo, tampilnya nanti di device lain beda. Karena kita yang lihat di sini waktu itu kayak gitu gitu. Nah itu agak PR sih kalau buat teman-teman yang suka desain ya. Gitu. Terus apa lagi nih ya Sa, dari segi layar yang kita bahas? Oke Sa, ini kan maksudnya dari segi layar udah ya gitu-gitu aja ya. Tapi menurutmu ada kelebihan lain nggak dari beberapa laptop ini dari segi layarnya? Ada sih. Dari ketiga laptop ini itu ada yang bisa ditekuk sampai 180 derajat. Iya? Yang mana? Cobain deh makanya. Cobain dulu. 180 derajat? 180 derajat. Nanti gini ya. Ini udah mentok bro. Gue takut patah bro. Ini 180 derajat bukan sih? Iya. Masa 180 derajat gini? Iya, 180 derajat. Ini udah mentok loh. Oke, ini 180 derajat. Oh, jadi bisa gini. Tapi buat apa ya kalau aku ya? Ya buat meeting atau buat apa kan biasanya. Oke. Lihat gitu. Oh, jadi bisa gini guys. Bisa. Ini patah nggak sih? Enggak dong. Enggak ya? Oke. Ini? Fiturnya. Tuh. Nah, ini baru 180 derajat. Tuh guys. Tapi ya dikit sih. Tapi better sih daripada Lenovo. Tuh. Tapi buat apa ya guys? Aku nggak tahu sih kalau fungsinya kayak gini. Kecuali kalau di flip ya, itu mungkin bisa jadi kayak, kayak iPad gitu loh. Iya kalau touchscreen sih. Jadi masih nggak terlalu sih. Aku ragu nih sama yang Acer nih. Kira-kira bisa nggak ini? Ya nggak bisa guys. Jadi ini yang aku klaim bisa itu Asus berarti ya. Berarti ini ya lumayan lah ya. Ya udah lumayan. Cuman nggak bisa. Tapi yang nggak bisa tuh Acer. Kayaknya 170 derajat mungkin. Tapi ini oke sih. Jadi ini oke banget sih. Bisa sampai tidur gitu loh. Tapi buat apa? Kalau aku pribadi ya buat apa? Kayak aku nggak akan ngeliat ini sih. Tapi kalau kamu penting ini. Penting lah kalau buat meeting sama orang. Meeting sama orang. Kalau di kafe tuh kayak depanan. Oh nunjukin gitu. Nunjukin aja langsung dari layarnya gitu. Okay. Nah menurut kalian gimana guys? Penting nggak ada fitur ini nih? Fitur apa sih? Nidurin layar. Kalau aku sih menurutku nggak. Menurutku penting sih. Oke Sa, sekarang kita bahas apa lagi nih? Ini semua udah. Kita bakal bahas spesifikasi dari ketiga laptop ini. Itu yang paling penting. Kita bahas spesifikasinya sekarang guys. Nah, ini ya Sa, kamu mungkin nggak ngerti ya cewek gini ya. Jadi aku kasih penjelasan secara simpel. Jadi Acer sama Asus itu punya prosesor Intel. Tapi si Lenovo itu beda sendiri. Dia pakai AMD Ryzen.
Intel yang dipakai itu Intel Core i3. Sama-sama nih, sama-sama Core i3-nya. Ini juga AMD Ryzen 3, sama-sama 3-nya. Tapi yang bikin beda tahu nggak apa? Nggak tahu apa? Iya, aku udah tahu sih, kamu nggak tahu. Iya. Jadi kalau yang si Intel ini, dia itu pakai 8 core. Yang ini cuma pakai 4 core. Maksudnya apa itu? 8 core 4 core? Oke. Susah ya guys sama cewek guys. Jadi kalau yang 8 core itu kayak bahasa gampangnya dia punya 8 otak. 8 otak. Nah, terus ini 4 otak doang. Berarti dari segi prosesornya bagus yang mana nih? Ya, kalau kamu punya 8 otak sama 4 otak, kamu pilih yang mana? 8 otak sih. Oh ya udah, itu. Oke, itu dari segi prosesornya. Paham? Paham. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sekarang kita ngebahas RAM-nya. Nah, bentar Mas. Kalau RAM aku tahu nih. Oh, jadi ya? dari ketiga laptop ini itu RAM-nya itu sama semua 8 GB. Gitu. Jadi sama-sama 8 GB. Sama-sama 8 GB. Cuma si Acer ini punya kelebihan dari dua laptop yang lain. Apa tuh? RAM-nya dia itu bisa di-upgrade. Oh, maksudnya bisa ditambah tuh? Bisa ditambah slotnya. Kalau misalnya si Asus sama si Lenovo ini dia nggak bisa di-upgrade soalnya dia RAM-nya onboard. Kamu tahu dari mana? Ya tau lah aku kan. Oh, kamu juga tahu ya? Cuman tahu RAM-nya doang? Iya, RAM-nya doang. Kalau yang lain aku harus belajar dari kamu sih. Oke, jadi guys, yang aku dapat info dari Sasa. Jadi kalau yang Acer itu ternyata RAM-nya itu bisa kita upgrade. Tapi kalau yang dua ini nggak bisa ya, Sa? Karena dia RAM-nya onboard. Dan sama-sama 8 GB sebenarnya gitu. Cuman menurutku 8 GB udah oke sih. Cuman kalau buat kegiatan lagi cewek-cewek cuman paling apa sih? Apa? Editing. Emang iya? Aku biasanya pakai Canva sih. Oh iya, Canva gitu-gitu, CapCut ya. Bisa lah ya, CapCut. Itu gitulah. Jadi kayak menurutku udah oke sih RAM 8 GB. Oke, Sa, sekarang kita ngebahas soal storage-nya. 3 laptop ini sama-sama pakai SSD. Udah pasti super duper cepat dibanding HDD ya, daripada hard disk ya. Jadi sama-sama 512 GB juga. Oke. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih, standar lah mereka nih semuanya sama-sama 512, sama-sama SSD gitu. Cuman pembedanya menurutku karena si Acer dan si Asus ini kita tes, termasuk Lenovo juga. Jadi pembandingnya ternyata kita cek pas kita tes untuk segi kecepatan dari storage-nya itu Asus dan Acer itu lebih cepat daripada Lenovo. Oke, berarti yang kurang si Lenovo ya untuk Iya, karena kita udah tes sih dan ini hasilnya sih. Oke, Sa, sekarang kita ngebahas tentang GPU-nya. Kamu tahu nggak GPU itu apa? Nggak tahu. GPU itu Graphic Processor Unit. Jadi kayak semacam apa ya? VGA card gitu loh. VGA, oh ya VGA. Jadi dari 3 laptop ini yang agak unik si VGA cardnya atau GPU-nya itu yang ada stikernya si Lenovo. Apa nih? Oh ini. Nih, jadi AMD Radeon. Ya? Jadi si punya Lenovo itu GPU-nya AMD Radeon. Tapi kalau yang Intel dua ini sama-sama Intel UHD Graphic, sama-sama lah. Cuman biasanya kalau kamu ngeh nih ada laptop yang si stikernya itu ditempel juga meskipun dia Intel UHD Graphic. Nah ini nggak ada. Kira-kira ada pembedanya nggak gitu? Jadi aku penasaran di situ. Makanya karena aku curiga terkait stiker-stiker ini nih, akhirnya aku coba tes dan ini hasilnya. Kamu penasaran kan? Nih. Oke, Sa, kan kita udah ngebahas tentang performa dari VGA card-nya atau GPU-nya dari 3 laptop ini kan. Sekarang kita bahas tentang booting speed-nya. Jadi ini karena tanganku dua nih, aku minta tolong bantuin yang Acer, aku yang bakal coba Asus sama Lenovo. Kita bareng-barengan ya. Oke. Pencet tombol powernya ya. Jangan dipencet dulu. Oke. 1, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kita lihat booting paling cepat. Ini kalian bisa saksikan sendiri ya, guys. Siapakah yang paling cepat? 2. Belum. Ini belum. Nih.
Jadi nomor 1 itu ada di Acer, nomor 2 ada di Lenovo, nomor 3 ada di Asus. Nah, itu kembali ke kalian lagi. Dari semua yang kita jelasin tadi, kira-kira yang better mana? Apakah booting speed menurut kalian nggak penting ya? Jangan hirauin ini. Cuman kita kasih semuanya untuk kasih banyak sudut pandang buat kalian. Oke, next kita bahas apa lagi nih, Sa? Oke, Mas, sekarang kita bakal bahas tentang port. Oke, port ya. Ya, dari ketiga laptop ini itu portnya ya umum lah ya, secara umum dia ada USB-A, terus habis itu Type-C, HDMI dan juga ada jack audio. Tapi yang bikin beda itu di laptop Lenovo ini dia ada slot SD card-nya buat memori kamera gitu loh. Oh, berarti yang 2 ini nggak ada? Yang 2 ini nggak ada, yang ada cuma dia ada yang Lenovo. Kelebihannya situ. Oke, jadi guys di antara 3 ini yang ada SSD untuk port kartu SD-nya itu cuma di Lenovo ya, Sa? Aja. Jadi kalau biasanya kalian videographer atau editor tuh biasanya mau copy file lebih simple pakai yang Lenovo sih karena ada port langsung kan. Tapi kembali lagi kalau cuman untuk kebutuhan yang biasa-biasa semuanya punya port yang sama ya. Sama. Nah, kalau untuk 3-tiganya udah nggak pakai LAN port juga, udah ya maksudnya ini 2025 ya, udah nggak ada lah port LAN itu di laptop. Dan ini 3 laptop ini termasuk yang baru, jadi mereka mengandalkan dari fitur Wi-Fi 6-nya. Wi-Fi 6? Iya, ini kencang banget sih. Kalau kamu tahu itu Wi-Fi 6 itu fitur Wi-Fi yang udah paling top menurutku saat ini ya. Ditambah ini laptop 6 jutaan loh. 6 jutaan? Iya, 6 jutaan kan, jadi kayak fasilitas atau fitur yang ada di 3 laptop ini udah oke banget. Meskipun ya punya plus minus sendiri ya. Jadi itu menurutku udah oke sih. Mereka udah sama-sama pakai Wi-Fi 6. Terus Bluetooth-nya juga sama-sama pakai 5.3. Jadi 5.3 itu udah oke lah. Gitu, udah paham sejauh ini? Oke, paham. Jadi nggak ada pertimbangan ya soal untuk ini. Atau kamu lebih suka yang ada SD port-nya? Aku sih jujur nggak terlalu mikirin. Nggak terlalu mikirin. Iya sih. Nggak terlalu butuh. Oke guys, kita lanjut. Sekarang kita bahas dari segi baterai. Oke, baterai. Jadi kalau yang aku dapat info, yang udah aku baca, untuk yang Acer itu dari baterainya 50 watt. Kalau yang Asus itu 42. Kalau yang Lenovo itu 46. Berarti yang paling besar yang ini nih? Yang paling besar yang ini. Ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, kalau kamu sendiri prefer cari laptop yang emang baterainya lama atau enggak? Yang lama pasti. Nah, berarti bisa pilih yang ini nih. Jadi 50 watt udah paling tinggi ya. Ini 46, 42. Terus kita bicara chargernya nih, Sa. Ini aku udah siapin chargernya di belakang tuh. Ini ada charger yang Lenovo. Itu kamu pegang dulu deh, chargernya Acer. Oke. Ya. Kalau kamu beli laptop ini, Acer, kamu chargernya kayak gitu. Oke. Terus ini ada Asus. Oke. Asus. Ini yang Lenovo. Saya pegang nih. Oke. Ya. Ini dari segi apa ya? Maksudku kalau kamu nanti misal di cafe atau nongkrong di mana terus harus bawa laptop kan pasti bawa charger tuh. Yang lebih ringkas menurutmu dari tiga laptop ini apa? Asus dong. Asus. Dengan lebih karena simple. kecil. Kecil, ringan ya kan. Kalau yang 2 tadi itu kan agak besar gitu kan. Agak besar. Tapi emang karena mungkin ini ringkas, wattnya kecil nggak? Tapi nggak masalah baterai. Bisa jadi sih. Jadi kalau kamu suruh pilih nih, overall dari segi baterai dan chargernya pilih yang mana? Segi baterai dan charger. Ayo, bingung nggak? Bingung guys. Ya. Cewek kalau suruh milih kayak gini kan? Masalahnya ini wattnya paling kecil ya, 42 tadi. Ya, ini paling kecil. Tapi kamu suka kan sama chargernya? Desainnya bagus ini, tapi bingung ya. Ayo pilih yang mana? Aku bakal tetap pilih ini sih. Ini? Oke, apa-apa. Soalnya simple gitu loh. Ini loh, lihat chargernya dia ringkas banget, kayak compact, bisa dimasukin tas kecil juga bisa masuk sih ini. Oke. Kita terima alasannya guys. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ngebahas tentang speakernya. Nah, kalau untuk dari segi speaker nih, 3-tiganya ya menurutku standar-standar aja ya. Jadi pembedanya dari 2 ini dari segi desain speaker. Nah, yang jadi beda itu cuma di Lenovo. Kalau kamu lihat desainnya tuh speakernya ada langsung di sini kan?
ya di samping-sampingnya ya? Nah, jadi jarang banget ada laptop yang kayak gini. Nah, aku nggak tahu ya fungsinya, tujuannya untuk apa ditaruh di sini. Mungkin supaya suaranya lebih terdengar sama pengguna ya. Okay. Jadi kita tes nih, ngebuktiin apakah fungsinya ini sesuai dengan desainnya. Ini dia. Nah, dari ketiga laptop ini itu udah ada operating system Windows 11 Pro, terus habis itu dia udah dapat gratis Office Home Student. Jadi kamu nggak perlu beli lagi. Oh, jadi semuanya dapat tiga-tiganya ini dapat ya? Udah dapat semua. Oke, original semua dong. Original semua, dijamin ori. Original semua, jadi kalian nggak perlu ribet lagi beli lisensi Windows atau Office-nya. Jadi udah dapat semua ya, Dapat semua. Jadi aman. Jadi overall udah oke semua sih tiga-tiganya. Oke Mas, dari ketiga laptop ini itu mungkin dia punya kelebihan sama kekurangan masing-masing kan. Yeah. Cuma kalau aku lebih prefer ke tetap yang ini nih, Asus ya? Foodbook. Soalnya ya namanya juga cewek ya, pasti lihat dari desainnya dulu nih. Aku paling suka desainnya ini, meskipun dia keyboardnya agak licin-licin dan aku suka ngetik, cuma itu ya bisa diatur lah ya, bisa diatur kayak gitu. Terus dia juga sama semua kan RAM-nya 8 GB, terus SSD juga 512 jadi overall sama ya. Sama sih. Oke. Kalau aku sih ya karena kita udah ngulik semua nih, kalau akhirnya akhirnya disuruh untuk milih dan beli, dengan ini kita bicara budget 6 juta ya teman-teman. Budget 6 juta dengan spesifikasi yang kita dapat dan sesuai kebutuhan. Kalau aku pribadi dengan Lenovo ini sih menurutku udah oke banget sih. Harga 6 juta. Meskipun ya dia nggak bisa ditambahin RAM-nya udah on board. Jadi ya it's okay lah, cuman aku pribadi ya udah cukup dengan ini gitu loh. Kalaupun emang aku punya budget lebih mungkin aku akan pilih yang lain. Cuman dengan budget sekian aku lebih prefer ini karena yang pertama udah dari awal desainnya itu aku suka banget, gampang dibawa kemana-mana dan nggak berat. Ya meskipun ini juga, cuman aku lebih condong ini dan mengutamakan keypadnya sih. Ini lebih enak, cuman karena berat, aku bilang ini sih. Meskipun ya spesifikasinya lebih oke ini ya menurutku ya. Cuman dari segi desain, fleksibilitas, aku lebih prefer Lenovo. Gitu. Dan kalau Sasa berarti yang Asus. Oke, jadi gitu guys. Ini kita sesuai review bener-bener ya, sesuai review kita masing-masing bener, honest review. Jadi sesuai apa yang kita butuhin, sesuai apa yang kita suka. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, apa yang udah kita sampaikan dari awal sampai akhir video ini mungkin bisa jadi salah satu poin-poin yang bisa jadi dasar rekomendasi laptop kalian. Kebutuhannya seperti apa, kesukaan kalian, ketidaknyamanan kalian tuh di poin mana, itu kalian bisa tonton lah. Tadi kita apa yang debatin nih. Apalagi ini aku udah bawa nih teman aku Sasa, cowok cewek, ini udah pasti dua POV yang berbeda. Jadi mungkin bisa jadi nilai tambah buat kalian. Gitu. Dari Sasa ada yang mau tambahin lagi nggak? Udah cukup? Oke. Dari aku juga udah cukup. Jadi teman-teman Sobat HP, thank you banget udah nonton review 3 laptop hari ini. 3 laptop di video ini. Semoga ini bisa jadi video rekomendasi laptop buat kalian yang bisa banget ngebantu buat cari referensi laptop yang sesuai dengan kalian. Jadi jangan lupa apa, Sa? Like, comment, dan subscribe ke YouTube channel kami. Dan jangan juga lupa buat komen di bawah. Kolom komentar dulu. Bener, jadi komen di bawah. Yes, komen di bawah. Komen di bawah, kira-kira kita ngebahas atau nge-review produk apa lagi. Bener. Dan yang pasti jangan lupa nyalain lonceng di bawah supaya kalian bisa dapat notifikasi ketika ada video-video terbaru dari anugrahpratama.com. Oke, terima kasih. Aku Dian dan ini Sasa. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.